Sri Rahayu, CGMP Angkatan 5 Kabupaten Indragiri. Pada hari ini saya akan mewawancarai salah seorang kepala sekolah di SD 02 Kota Batu. Baik, assalamualaikum Ibu. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu sebentar. Kita akan berbincang-bincang tentang bagaimana sih pengalaman Ibu selama menjabat sebagai seorang kepala sekolah dalam mengambil sebuah keputusan. Kan dalam mengambil keputusan ini perlu pertimbangan-pertimbangan dan tentunya Ibu harus mengetahui terlebih dahulu masalah sebelum mengambil keputusan. Oke Bu. Kita mulai saja ya Bu. Pertanyaan pertama saya, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika? Di mana kan sama-sama kita ketahui dilema etika itu sebuah kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan, itu benar versus benar. Sementara rujukan moral itu benar versus salah. Nah, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus? Tentunya sebelum kita menyelesaikan sebuah masalah, kita harus tahu dulu apa sebetulnya permasalahan yang ada. Kita harus mendengarkan apa yang disampaikan oleh seseorang yang mempunyai masalah ini terhadap kita. Kemudian nanti baru kita identifikasi, kemudian kita cari bukti-bukti dari kasus yang ada. Apakah kasus ini nantinya akan kita akan termasuk dalam kasus dilema etika atau dalam kasus rujukan moral. Nah, setelah itu juga tentunya kita harus mendengarkan apakah kasus yang mereka sampaikan ini memang betul-betul kasus dilema etika yang mengandung satu kebenaran. Jadi mungkin kita dengarkan dulu apa permasalahannya, baru nanti kita dapat mengambil penyelesaian dari kasus tersebut. Berarti intinya Ibu mendengar dulu permasalahannya, ya Bu, baru Ibu bisa menetapkan kasus ini berupa dilema etika atau berupa rujukan baik. Selanjutnya, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang mungkin, terutama untuk kasus-kasus yang sama-sama memiliki nilai kebajikan atau sama-sama benar, karena dalam benar versus benar tadi. Bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan? Tentunya sebelum kita mengambil keputusan, kita harus pelajari dulu sebetulnya kasusnya seperti apa, permasalahannya seperti apa, dan juga dalam penyelesaian masalah kita juga harus menyelesaikan kasus dengan adil. Maksudnya tidak memihak kepada salah satu kepentingan atau tidak memihak kepada kepentingan terhadap satu kasus demikian. Jadi mungkin pelajari dulu kasusnya, kemudian identifikasi dulu masalahnya, baru nanti dapat mengambil satu keputusan untuk menyelesaikan masalah. Nanti kita tidak mengutamakan kepentingan satu kelompok ya. Kemudian Bu, pertanyaan saya yang ketiga, langkah-langkah yang bagaimana yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Yang pertama mungkin kita identifikasi dulu masalahnya dengan cara mungkin memanggil yang bersangkutan, kemudian mempelajari apa permasalahan yang ada. Setelah itu mungkin barulah permasalahan ini dapat kita selesaikan dalam situasi yang lebih tenang, tidak dalam situasi yang penuh emosi. Mungkin pada saat mereka melaporkan sesuatu, tentu kita harus ambil suasana yang tenang ya, supaya tidak terjadi pengambilan keputusan yang salah. Kemudian Bu, hal-hal apa saja yang Ibu rasa dalam mengambil keputusan itu lebih efektif menolong Ibu dalam mengambil keputusan? Itu ada beberapa hal yang cenderung Ibu anggap lebih efektif ketika mengambil keputusan. Tentunya dalam pengambilan keputusan kita juga harus menjalin komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin keputusan yang diambil itu harus melalui beberapa tahapan sehingga nanti hasil yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi intinya Ibu komunikasi supaya tidak ada dugaan-dugaan berpihak gitu ya. Baik, kemudian Bu, hal-hal yang apa saja tentunya selama dalam mengambil keputusan ada tantangan dalam pengambilan keputusan. Nah, tantangan berupa apa yang pernah Ibu alami?
mungkin di satu sisi kita harus menegakkan kebenaran, tapi di satu sisi kita juga harus memikirkan satu pihak yang lain. Jadi memang sulit ya Bu memutuskan yang benar dengan yang benar. Ya. Kemudian Bu, apakah untuk mengambil sebuah keputusan atau menyelesaikan masalah itu Ibu membuat jadwal khusus atau secara langsung Ibu? Mungkin ada beberapa permasalahan yang bisa kita selesaikan secara langsung, tapi mungkin ada juga beberapa permasalahan yang harus kita pelajari dulu, sehingga mungkin dalam pengambilan keputusan itu tidak bisa secara spontan. Mungkin kita cari dulu waktu yang tepat, kemudian setelah suasana tenang, tidak lagi dengan kondisi yang tertekan, barulah kita mungkin menyelesaikan masalah. Berarti tidak ada jadwal khusus ya, artinya dijadwalkan menyelesaikan ini tanggal sekian dan sekian, tapi tidak secara langsung. Karena pengambilan keputusan secara langsung kadang-kadang kurang hasilnya tidak. Baik Bu. Kemudian Bu, apakah ada seseorang yang membantu Ibu dalam memudahkan Ibu mengambil sebuah keputusan? Tentunya dalam setiap pengambilan keputusan, jika di sekolah itu ada beberapa guru yang mungkin kita anggap senior di dalam lingkungan kita. Nah, mungkin dengan cara berkomunikasi dan bertanya jawab dengan guru-guru yang senior, kita juga akan dapat mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi. Karena terkadang keputusan yang kita ambil secara sendiri itu hasilnya mungkin kurang sempurna. Jadi ada baiknya mungkin komunikasikan dulu dengan rekan-rekan yang lain sehingga pengambilan keputusannya tepat. Jadi guru-guru senior Bu yang punya pengalaman lebih. Ya, baik. Terakhir Bu, dari semua yang sudah Ibu sampaikan itu, pembelajaran apa yang Ibu ambil dalam pengalaman Ibu mengambil sebuah keputusan? Tentunya dalam pengambilan keputusan kita juga harus mengutamakan kepentingan teman-teman yang lain, kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, sehingga nantinya tidak ada rasa seseorang itu merasa dirugikan atau seseorang ini merasa dilebihkan, sehingga akan terjalinlah kerjasama yang baik, persatuan yang baik di dalam lingkungan sekolah. Jadi mungkin sebagai seorang pemimpin kita ingin pemimpin yang bijak, yang tidak berat sebelah. Baik, terima kasih sekali Bu atas kesempatannya berbincang-bincang dalam saat ini. Berarti Ibu sudah, saya rasa Ibu memang sudah seorang pemimpin yang sangat bijak dalam mengambil keputusan. Terima kasih banyak Ibu, terima kasih atas waktunya. Baiklah, itu wawancara saya dengan Ibu Kepala Sekolah Lisma Yunida PPD. Ya Bu, SPD. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.